tampan. Kisah Mus'ab bin Umair. Wangi pakaiannya bagus. Ya. Dan Kisah begini juga Mus'ab bin Umair. kehidupannya siapa Mus'ab bin Umair tatkala beliau berada di kota Madinah, di kota Mekah sebelum beliau mengenal Islam. Beliau sangat dimanja oleh orang tuanya yang kaya raya. Bahkan diberikan fasilitas yang melebihi pemuda sezaman itu, di zaman itu ya, di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Digambarkan bahwasanya beliau memiliki kulit yang mulus, perwatakan yang bersih, kemudian bau minyak wangi dia pakai itu sudah tercium beberapa meter sebelum beliau nyampe. Namanya juga orang kaya kan, stylenya pasti bagus. Tetapi tatkala hidayah sudah masuk ke dalam hati beliau, ya, kemudian orang tuanya mengetahui bahwasanya Mus'ab bin Umair ini memeluk Islam, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya tidak terima. Apa yang dilakukan? Semua fasilitas dicabut. Bahkan Mus'ab bin Umair tidak dianggap lagi seorang anak, tidak dipedulikan lagi sama orang tuanya. Dan ini biasa terjadi ya, biasa ada orang kaya raya masuk dalam agama Islam itu seperti anak buah. Sama juga dengan kehidupannya Mus'ab bin Umair seperti dialami sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Kemudian suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah, dan dari tangan Mus'ab bin Umair ini banyak sekali kaum muslimin, terutama kaum muslimin sahabat Ansar itu masuk ke dalam agama Islam. Ya. Masuk ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tetapi tatkala beliau sudah berada di kota Madinah, kehidupan beliau sudah menjadi 180 derajat berbalik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya anak yang dimanja, kalau sebelumnya anak yang dikasih disayang sama orang tuanya, diberikan fasilitas, tatkala di kota Madinah keadaan beliau sangat mengenaskan. Dia disebutkan bahwasanya beliau hanya memiliki satu pakaian penuh dengan tambalan. Bahkan kulit beliau itu seperti sisikulan para jemaah. Kalau kita tinggal di Madinah sini lama-lama kulitnya kita itu kering, terkelupas. Kalau kita berapa hari saja sudah terkelupas, bibirnya kita sudah kaku kan. Ya. Apalagi ini Mus'ab bin Umair tidak ada harta lagi untuk beliau untuk merawat kulitnya. Ya. Maka Masya Allah, keadaan beliau pakaian di badan, kemudian juga kulitnya seperti sisikulan. Maka suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sampai ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Mus'ab bin Umair, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menangis melihat kondisinya Mus'ab. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kehidupan Mus'ab sebelumnya, dan sesudah Islam bagaimana terbalik kehidupan beliau bagikan langit dan bumi. Dan Mus'ab radhiyallahu ta'ala anhu mati terbunuh di peperangan Uhud. Tatkala beliau ingin dimakamkan, ya, ingin dimakamkan, dan orang-orang yang terbunuh di peperangan, orang-orang yang mati karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak boleh berada di kafan. Mereka harus dikafani menggunakan pakaian yang mereka gunakan. Pakaian yang mereka gunakan, pakaian yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair ini itu tidak mau dijadikan kain kafan. Tatkala kepalanya ditutup, kakinya tersingkap. Maka tatkala kakinya ditutup, kepalanya yang tersingkap, yang menjelaskan tentang kondisi Mus'ab bin Umair tatkala itu. Beliau tidak memiliki tidak memiliki kain yang cukup untuk membalut jasad beliau. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk menutup kepalanya Mus'ab dengan kain pakaiannya dan membiarkan kakinya terbuka dan ditutup dengan runtutan buah. Itu memang 70, Ya, 50. itu keadaannya Mus'ab bin Umair. Kemudian ada lagi sahabat yang luar biasa kisahnya juga, ya, yang mati terbunuh di peperangan Uhud. Namanya Hanzalah ini gelarnya Ghuslul Malaikah, orang yang dimandikan para malaikat. Mau dengar kisahnya atau kita Mau. Lanjut.
Dari tadi saya ngomong terus. Minum dulu, Ustaz. Minum dulu, Ustaz. Ya, Mus'ab bin Umair asalnya dari Hanzalah radhiyallahu taala anhu, ya. Hanzalah sebelum hari terjadinya peperangan Uhud, anggap saja hari ini terjadi peperangan Uhud, malam harinya sebelumnya beliau melangsungkan pernikahan, baru menikah dengan istrinya. Kemudian di pagi harinya beliau terkejut dengan apa peperangan yang terjadi di Uhud. Beliau meninggalkan istrinya, kan baru semalam bermadu kasih dengan istrinya, ya, istrinya yang baru saja dicintainya itu ditinggal, langsung ikut peserta di peperangan Uhud. Qadarullah, di peperangan Uhud beliau mati terbunuh. Ya. Kemudian tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan jasad-jasad sahabat yang lain tadi agar dikebumikan di makam syuhada Uhud sekarang, ya. Mereka para sahabat ini mendapati jasadnya Hanzalah itu bermandikan air. Padahal tatkala itu tidak ada air, dan jasad yang memandikan air itu hanya ada pada jasadnya Hanzalah, tidak ada pada sahabat yang lainnya. Pasti kalau kita dapati keadaan kayak begitu akan timbul pertanyaan. Kalau kita di Indonesia pasti diazab. Iya kan? Kalau Indonesia masih diazab ini. Jadi ini sahabat Nabi mati di medan peperangan jihad, dan balasan orang yang mati dalam peperangan jihad adalah apa? Surga. Ya. Para sahabat ini terheran-heran tatkala mereka mendapati Hanzalah kok jasadnya ini bermandikan air. Kemudian mereka datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa gerangan kok jasadnya Hanzalah ini bermandikan air. Tatkala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu jawabannya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang penasaran tersebut untuk bertanya langsung kepada istrinya. Kemudian mereka datang untuk menghilangkan rasa penasaran. Datanglah mereka bertanya kepada istrinya, kenapa Hanzalah kok jasadnya bisa bermandikan air? Maka istrinya bercerita bahwasanya malam hari sebelum terjadinya peperangan Uhud, ya, mereka melangsungkan pernikahan, kemudian memadu kasih. Kemudian di pagi harinya Hanzalah ikut berperang, lupa mandi janabah. Ya, lupa mandi janabah. Karena tatkala beliau mengetahui peperangan jihad langsung maju, bangun dari ranjangnya langsung maju kudanya, lupa semua. Bahkan istrinya yang baru dinikahi subuh aksi. Sekedar mandi wajib saja beliau lupa. Kemudian qadarullah tatkala terjadi peperangan Uhud, kalau sebelum subuh kan mandi baru sholat. Bacanya serangan subuh. Makanya jasad beliau dimandikan oleh malaikat. Ya, bukan dalam rangka untuk memandikan jenazah, bukan, tetapi mandi janabah. Ya, beliau Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Demikian sebenarnya masih banyak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati terbunuh di peperangan Uhud, ya, 70 sahabat Nabi. Jadi kami bisa menceritakan sebagian kisah-kisah dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati terbunuh di peperangan Uhud. Ya, para jemaah sekarang kita akan balik ke hotel. Bisa dilihat depan kita itu sudah masjid, ya, bukan lurus. Ya, sana tuh gerbang 3 lurus. Kalau jemaah mau berjalan malam bagus juga pemandangan. Tidak panas. Ya, mau jalan malam situ berfoto-foto ambil video, silakan. Kira-kira hanya 3-4 kiloan. Ya, boleh dicoba malam. Serangan subuh berjasa. Latihan tapi jangan. Kalau saran saya mendingan banyak istirahat karena kita belum berumrah. Kalau mau datang di sini tinggal naik taksi harus 10 real pulang perginya saja pulangnya 10 real. Ya, turunnya nanti di situ. Ya, demikian jemaah. Semoga tutur kali ini bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah kota Nabawi, tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, itulah kisah Mus'ab dan Hanzalah, serangan subuh.